Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andar Gibran Siregar dengan NIM E1E124-048. Jadi di video ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang array based sequence. Jadi sebelumnya sudah dibahas tentang low level arrays, referential array, compact array, dan awal dari dynamic array. Maka di sini saya akan lanjutkan mulai dari bagian implementasi dynamic array. Nah, kemudian amortize analysis, lanjut ke efisiensi sequence types di Python, dan beberapa aplikasi dari array-based sequence, seperti menyimpan high score, sorting, dan kriptografi sederhana, serta di bagian akhir ada multidimensional datasets. Jadi, langsung saja di halaman 13 selanjutnya. Jadi di halaman ini ada dua hal. Yang pertama ada kode implementasi dynamic array dan kedua ada grafik yang menunjukkan runtime dari operasi append. Jadi kita mulai dari kodenya dulu.
Oke, jadi ini adalah implementasi manual dari Dynamic Array menggunakan Python. Jadi kenapa pakai C-types? Karena Python sendiri tidak mengekspos low-level array secara langsung. Jadi kita pakai modul C-types untuk membuat array di level yang lebih rendah. Sekarang kita bahas per metodenya. Jadi init ini konstruktor. Jadi ada 3 atribut yang diinisialisasi. To n untuk menghitung jumlah elemen yang benar-benar tersimpan, kemudian capacity untuk kapasitas maksimal array saat ini, dan A yang merupakan array low level yang dibuat via makeArray. Kapasitas awal adalah 1. Kemudian len itu mengembalikan n, yaitu jumlah elemen aktual. Nah, ini yang dipanggil ketika kita pakai len pada objek dynamic array. Kemudian get item ini untuk akses elemen via index seperti A2. Ada validasi dulu kalau indeks di luar range akan raise index error. Kemudian append ini bagian yang terpentingnya, itu pertama dicek dulu apakah n sudah sama dengan capacity. Kalau iya, artinya array sudah penuh dan dipanggil resize dengan kapasitas 2 kali lipat. Nah, setelah resize atau kalau masih ada ruang, elemen baru dimasukkan di posisi n lalu n ditambah 1. Kemudian resize itu proses resize. Proses resize-nya dibuat array baru B dengan kapasitas C. Jadi semua elemen dari array lama disalin satu persatu ke dalam B. Setelah itu A diganti dengan B dan capacity diperbarui. Kemudian make array itu utility private yang membuat low level array menggunakan C types dengan kapasitas C. Nah, ya, sekarang kita lihat ke grafik di halaman yang sama. Jadi grafik itu menunjukkan jumlah primitive operations per operasi append terhadap jumlah elemen saat itu. Nah, sumbu horizontal adalah jumlah elemen, sumbu vertikal adalah berapa banyak operasi primitif yang dibutuhkan untuk satu kali append. Nah, yang terlihat di grafik itu sebagian besar append uh, hanya butuh satu operasi, ya langsung taruh di slot kosong. Tapi ada beberapa titik yang jauh lebih tinggi. Nah, titik-titik tinggi itu terjadi saat resize, yaitu ketika array penuh dan harus dibuat array baru, plus nyalin semua elemen lama. Jadi polarize terjadi di elemen ke 1, 2, 4, 8, 16, yaitu kelipatan 2. Karena strategi yang dipakai adalah doubling. Nah, inilah yang nanti akan dianalisis lewat amortize analysis di halaman berikutnya. Nah, amortize analysis adalah teknik untuk menentukan rata-rata running time dari serangkaian operasi, bukan untuk operasi tunggal. Nah, poin pertamanya di sini, amortize analysis berbeda dari average case analysis. Average case analysis itu membuat asumsi tentang distribusi data. Amortized analysis tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi. Ini tetap merupakan worst case analysis, tapi untuk keseluruhan sequence of operations, bukan untuk operasi individual. Kemudian motivasinya, standar worst case analysis per operasi bisa memberikan bound yang terlalu pesimistis. Misalnya kalau setiap event worst case adalah uh, adalah 0 n,
Karena bisa terjadi resize, maka n kali append worst case-nya 0 n kuadrat. Tapi ini tidak akurat karena resize tidak terjadi setiap saat. Dan amortize analysis itu umumnya diterapkan pada metode yang terdiri dari sequence of operation, di mana mayoritas operasinya itu murah atau cheap, tapi beberapa operasi mahal atau expensive. Kalau bisa ditunjukkan bahwa operasi mahal jarang terjadi, maka cost-nya bisa disebabkan ke operasi-operasi murah. Caranya, assign artificial cost ke setiap operasi sehingga total artificial cost dari semua operasi menjadi upper bound dari total real cost-nya. Dan artificial cost ini disebut amortized cost dari operasi tersebut. Artinya, boleh saja overcharge beberapa operasi selama total overcharge-nya cukup untuk membayar operasi-operasi yang mahal. Dan untuk mempermudah analisis digunakan model metafora cyber dollar. Nah, bayangkan komputer sebagai mesin yang membutuhkan satu cyber dollar untuk sejumlah konstan waktu komputasi. Aturannya sebelum operasi dieksekusi harus ada cukup cyber dollar di bank account untuk membayar running time operasi tersebut. Jadi total cyber dollar yang dihabiskan proporsional dengan total waktu komputasi. Dan boleh overcharge beberapa operasi, yaitu mengisi tabungan cyber dollar yang nantinya dipakai untuk membayar operasi lain yang lebih mahal. Jadi proposition 5.1 5.1 misalnya S adalah sequence yang diimplementasikan dengan dynamic array berkapasitas awal 1 menggunakan strategi doubling saat penuh. Total waktu untuk melakukan n operasi append pada S yang awalnya kosong adalah 0n. Justifikasinya pertama, asumsikan setiap operasi append di S biayanya 1 cyber dollar, tidak termasuk waktu untuk proses resize. Kedua, asumsikan proses grow dari ukuran K ke ukuran 2K, membutuhkan K cyber dollar, karena ada K elemen yang harus disalin. Nah, ketiga, charge 3 cyber dollar untuk setiap append yang tidak menyebabkan overflow. Jadi, setiap insert yang tidak perlu resize dibayar 3 cyber dollar, padahal biaya realnya cuma 1. Dan ada surplus 2 cyber dollar yang disimpan. Nah, surplus 2 cyber dollar ini yang nantinya digunakan untuk membayar resize array overflow terjadi ketika S memiliki 2 I pangkat I elemen untuk I yang hampir sama besar dengan 0. Jadi overflow terjadi di elemen ke 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, melanjutkan justifikasinya, ketika array harus didouble dari ukuran 2 pangkat
2 pangkat I kurang 1 ke 2 pangkat I biayanya adalah 2 pangkat I kurang 1. Saya berdolar karena ada 2 pangkat I kurang 1 elemen yang harus disalin. Nah, cyber dolar yang dibutuhkan untuk resize ini sudah dikumpulkan dari surplus 2 cyber dolar di setiap insert pada elemen-elemen di sel 2 pangkat I kurang 1 sampai 2 pangkat I kurang 1. Ini adalah skema amortisasi yang valid. Setiap operasi di charge 3 cyber dolar dan semua waktu komputasi terbayar. Kesimpulannya, untuk N operasi append itu dibutuhkan paling banyak 3 N cyber dollar, maka amortized running time per append adalah big O linear 1 dan total running time dari N append adalah big O linear. Di halaman ini juga ada ilustrasi array berukuran 8, array yang berukuran 8 indeks 0 sampai 7 yang akan didouble ke ukuran 16, indeks 0 sampai 15. Nah, cyber dolar yang terkumpul di sel 4 sampai 7 yaitu 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 3 kurang 1 digunakan untuk membayar proses doubling tersebut. Nah, dengan I sama dengan 3, dengan I sama dengan 3, 2, 2 I sama dengan 8, 2, 2 pangkat I kurang 1 sama dengan 4, 2 pangkat I kurang 1 sama dengan 7. Jadi 4 cyber dolar terkumpul dari sel 4, 5, 6, 7 untuk membayar resize dari 8 ke 16. Nah, kemudian poin pertama geometric increase in capacity. Jadi bukti uh, O big, big O1 amortize per operasi bisa dibuktikan untuk progression apapun yang bersifat geometrik. Jadi tidak harus doubling. Yang penting kapasitasnya selalu dikalikan dengan konstanta tertentu, bukan ditambah konstanta. Nah, poin kedua, dan ini juga penting, beware of arithmetic progression. Jadi kalau resize dilakukan dengan menambah sejumlah konstan sel, misalnya plus 1, plus 2, atau plus 3, setiap resize performanya menjadi buruk. Nah, pada kasus ekstrim menambah satu sel per resize, biaya totalnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah N. Nah, ini karena setiap kali ada elemen baru yang memenuhi array harus resize dan menyalin semua elemen yang ada. Menambah 2 atau 3 sel setiap resize memang sedikit lebih naik, tetapi tetap saja menghasilkan biaya total yang kuadratik. Nah, secara umum menggunakan fixed increment untuk resize yang menghasilkan arithmetic progression dari ukuran array itu menghasilkan overall time yang kuadratik dalam jumlah operasi. Nah, di halaman ini ada dua grafik yang memperlihatkan runtime append ketika array di resize dengan menambah 2 sel, itu di grafik kiri, dan menambah 3 sel, grafik kiri. Nah, perbedaan dengan grafik doubling di halaman 13 sangat terlihat. Pada doubling, jadi pada doubling itu spike hanya terjadi di kelipatan 2. Misal 1, 2, 4, 8, 16, dan antar spike cukup jauh. Nah, pada arithmetic progression,
Spike terjadi lebih sering dan semakin besar seiring bertambahnya elemen. Karena setiap resize, ukuran array hanya bertambah sedikit sehingga resize lebih cepat terjadi lagi. Nah, inilah bukti visual mengapa geometric progression itu jauh lebih efisien. Nah, di proportion 5.2 itu melakukan n operasi pada dynamic array yang awalnya kosong menggunakan fixed increment. Jadi di setiap resize membutuhkan waktu big omega kuadrat. Jadi justifikasinya misalkan C lebih besar dari 0 adalah fixed increment kapasitas yang digunakan di setiap resize event. Nah, untuk n operasi pen akan ada resize sebanyak M. N per C kali dengan masing-masing resize membutuhkan waktu C, 2C, 3C, MC karena semakin banyak elemen yang harus disalin. Nah, total waktunya proporsional dengan ini. Kemudian distitusikan N sama dengan N per C menjadi lebih besar dari C kali N per C N per C tambah 1 dibagi 2 lebih besar dari N kuadrat per 2C sehingga T uh, big omega N kuadrat. Jadi ini membuktikan secara matematis bahwa fixed increment menghasilkan quadratic time sedangkan doubling menghasilkan linear time 0 n uh, big omega n untuk n operasi pen. Kemudian memory usage and shrinking an array. Konsekuensi lain dari strategi geometric increase, ukuran array akhir selalu proporsional dengan jumlah elemen yang benar-benar tersimpan. Artinya, struktur data menggunakan big o linear memory. Kenapa? Karena dengan doubling paling banyak setengah dari kapasitas array yang terisi. Jadi wasted space paling banyak separuh kapasitas dan itu tetap proporsional dengan n. Namun ada kasus yang harus ditangani secara hati-hati kalau ada operasi yang menghapus elemen dalam jumlah besar. Kapasitas underlying array bisa jauh lebih besar dari jumlah elemen aktual. Nah, ini mengakibatkan pemborosan memori, hubungan proporsional antara kapasitas dan jumlah elemen tidak lagi terjaga. Nah, solusinya itu implementasi yang robust harus menyusutkan atau shrink underlying array sesekali. Sambil tetap menjaga big O satunya per operasi. Kapan pasnya untuk shrink dan seberapa besar, ini adalah pertimbangan desain tersendiri. Nah, di halaman ini itu dibuktikan secara empiris bahwa implementasi Python untuk metode pen menunjukkan amortized constant time behavior. Nah, kode yang digunakan itu ini.
Nah, hasilnya rata-rata waktu per operasi append tetap di kisaran yang konstan, tidak peduli n-nya 100, 1000, 10.000 atau bahkan 100 juta. Nah, ini konsisten dengan amortize big 1, big O1, dan di tabel di slide-nya menunjukkan hasilnya. Jadi nilainya itu tidak bertumbuh seiring bertambahnya n. Nah, ini bukti empiris dari amortize big O1. Dan sekarang kita masuk ke bagian efisiensi dari Python sequence types. Mulai dari perilaku non-mutating untuk list dan tuple. Tuple secara umum itu lebih hemat memori dibanding list karena bersifat uh, immutable, tidak perlu menyimpan kapasitas cadangan, dan untuk perilaku non-mutating itu uh, kompleksitasnya seperti len data itu Python menyimpan big O1, len data big O1 itu Python menyimpan panjang list secara eksplisit, jadi tidak perlu menghitung ulang. Kemudian data J big O1 itu akses langsung via indeks seperti yang eh, sudah dibahas di konsep array. Kemudian eh, big O(n) itu harus iterasi semua elemen untuk menghitung berapa kali value muncul. Kemudian big OK plus 1 di manakah adalah indeks kemunculan pertama, loop berhenti begitu elemen ditemukan. Kemudian value in data big OK plus 1 itu sama seperti indeks. Jadi dia berhenti di kemunculan pertama. Kemudian perbandingan seperti data 1 sama dengan data 2 atau operator lainnya big OK plus 1 di manakah adalah indeks pertama yang berbeda atau panjang sequence yang lebih pendek di worst case. Nah, kemudian data J titik 2K itu slicing atau slicing big O K min J plus 1 itu proporsional dengan panjang slice yang dibuat. Dan data 1 plus data 2 itu big O N1 plus N2 karena harus membuat list baru yang berisi semua elemen dari keduanya. Kemudian si data itu big O Cn karena menghasilkan list baru berisi C salinan dari data. Nah, sekarang kita ke perilaku yang mengubah isi list atau mutating behaviors. Nah, di data J itu O big O1 langsung akses indeks dan diganti nilainya. Kemudian di data append value itu amortize sudah dibahas panjang lebar sebelumnya, dan data insert key value jadi big O n min k plus 1 amortize harus menggeser elemen-elemen setelah indeks k ke kanan. Kemudian data pop itu amortize menghapus elemen terakhir jadi tidak perlu shifting, dan data pop k dan del data k itu big O n min k harus geser elemen setelah indeks k ke kiri. Kemudian data remove value itu big O n harus cari dulu, lalu hapus, lalu geser. Kemudian data 1 extend data 2 atau data 1 plus equal data 2 big O(n)2 proporsional dengan panjang data yang ditambahkan. Kemudian data reverse itu membalik semua elemen. Data sort itu Python menggunakan algoritma tim sort
tanda bintang berarti amortize. Nah, di sini adding element insert, jadi penjelasan lebih dalam tentang insert key value. Jadi metode ini memasukkan value di indeks K dan menggeser semua elemen yang ada di indeks K ke atas satu slot ke kanan untuk memberi ruang. Jadi ada dua sumber biaya, pertama array resizing, worst, worst case, tapi hanya 0, big, big O 1, amortize karena resize jarang terjadi itu sudah dibahas sebelumnya. Kedua, shifting elemen untuk memasukkan di indeks K harus geser elemen dari indeks n-1 sampai K ke kanan satu posisi. Biayanya big O n-K plus 1 amortize. Kemudian ini kode implementasinya. Nah, perhatikan for J in range self self n min 1 ini mulai dari posisi paling kanan n lalu mundur sampai indeks K plus 1. Setiap iterasi, elemen di posisi J-1 digeser ke posisi J. Nah, setelah loop selesai, posisi K itu kosong dan diisi dengan value baru. Nah, contoh output dari pretestnya. Hmm. Oke, jadi sini ada outputnya. B diisi 157 setelah B insert 210. Nah, elemen 7 bergeser ke kanan, 10 masuk di indeks 2. Setelah B insert 3 min 10, min 10-nya itu masuk di indeks 3, 7-nya bergeser lagi. Nah, kemudian di halaman ini ada tabel empiris yang menunjukkan average running time dari insert K. File dalam mikrosecond untuk berbagai posisi K dan berbagai ukuran N. Nah, bisa dilihat di sini N-nya untuk K min 0 itu N100 0,42, N 1000
0,765, N 10.000 4.014, N 100.000 itu 36.643, N 1 juta itu 351, 590.000. Kemudian KN 2 itu untuk yang N 100 itu 0,451, N 1000 itu 0,577, N 10.000 2,191, N 100.000 itu 17.803, kemudian N 1 juta itu 175.383. Kemudian kita sama dengan N itu N-nya N 100 itu 0,420, kemudian N 1000 itu 0,422, N 10.000 itu 0,395, N 100.000 itu 0,389, dan N 1 juta itu 0,397. Nah, tiga observasinya di sini, insert di awal K sama dengan 0 itu paling mahal. Setiap insert harus geser semua elemen ke kanan. Running time bertumbuh linear dengan N dari 0,482 untuk N sama dengan 100 menjadi 351.590.000. Untuk N 1 juta, itu ini N omega N. Kemudian insert di tengah K N2, kira-kira setengah dari biaya insert di awal, tapi tetap omega N, karena harus geser N per 2 elemen. Nah, insert di akhir K sama dengan N, running time konstan, tidak peduli seberapa besar N, sekitar 0,4. Jadi ini big O satunya itu amortize sama seperti pen. Ini lanjut di cara menghapus elemen dari list. Nah, pop ini menghapus elemen terakhir dan biayanya itu big O1 karena tidak perlu shifting. Kemudian pop K itu menghapus elemen di indeks K. Setelah dihapus semua elemen setelah K harus digeser ke kiri satu posisi. Biayanya big O N kurang K. Yang paling mahal adalah pop 0. Karena harus geser semua N satu elemen. Kemudian remove value menghapus kemunculan pertama dari value tertentu dan proses iterasi dari indeks 0 cari value yang cocok, lalu geser semua elemen setelah ke kiri. Biayanya big O N karena harus cari dulu yang paling jauh N iterasi dan kemudian shift. Nah, di sini ada kode implementasi dari remove-nya.
Nah, di sini ada detail penting di baris self and kurang satu sama dengan non. Nah, ini untuk membantu garbage collector Python. Nah, setelah shifting, slot terakhir yang dulu ditempati elemen terakhir sekarang tidak dibutuhkan lagi kalau tidak di-set ke non. Referensinya tetap ada dan objek tidak bisa di garbage collect. Contoh outputnya seperti ini. Setelah C remove 5, elemen 7 bergeser ke indeks 1 dan panjang array berkurang jadi 2. Dia masuk ke extending list. Jadi data extend order digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu list ke ujung list lain. Ini ekuivalen dengan for element in order data append element. Nah, running time-nya big O N 2 amortize di mana N2 adalah panjang list yang ditambahkan, amortize karena list yang menerima tambahan mungkin perlu di resize, tapi extend lebih direkomendasikan dibanding memanggil append berulang-ulang. Ada 3 alasan. Yang pertama, implementasi built-in Python itu ditulis dalam bahasa C yang sudah dikompilasi jauh lebih cepat dibanding kode Python yang diinterpretasi. Kedua, overhead pemanggilan fungsi. Memanggil append satu persatu artinya ada n kali function call overhead dengan extend. Cukup satu kali saja panggilan untuk semua elemen. Yang ketiga, efisiensi resize karena extend tahu di awal berapa banyak elemen yang akan ditambahkan, bisa langsung dihitung kapasitas akhir yang dibutuhkan dan melakukan resize sekali saja, bukan berkali-kali seperti yang mungkin terjadi dengan append berulang. Nah, beberapa poin tentang pembuatan list baru, kompleksitas, asymptotic efisiensi untuk membuat list baru bersifat linear terhadap panjang list yang dibuat. Nah, list comprehension lebih cepat daripada append berulang. Contoh perbandingannya seperti ini. Nah, kenapa list comprehension lebih cepat? Karena diimplementasikan secara natif di level C. Dan Python bisa mengoptimalkan alokasi memori lebih baik karena tahu hasil akhirnya. Kemudian 0 bintang N itu lebih efisien dari append bertahap. Untuk membuat list berisi N elemen yang semuanya sama, 0 N itu jauh lebih cepat daripada menambahkan satu persatu karena Python itu bisa langsung alokasi memori sesuai kebutuhan. Dan beberapa catatan tentang string class di Python, itu notasinya panjang string sama dengan N, panjang string kedua sama dengan M. Nah, metode yang menghasilkan string baru seperti capitalize, center, strip, membutuhkan waktu linear terhadap panjang string yang dihasilkan. Nah, ini masuk akal karena harus membuat string baru karakter per karakter. Metode yang menguji kondisi dalam seperti iSlower itu membutuhkan big O(n) waktu karena di worst case harus memeriksa semua n karakter. Contoh, iSlower harus memastikan tidak ada huruf kapital di seluruh string. Nah, pattern matching mencari satu string di dalam string yang lebih besar. Metode yang termasuk itu contains, find, index, count, replace, split. Implementasi naive pattern matching memiliki kompleksitas big O (mn). Penjelasannya ada n min m plus 1 kemungkinan posisi awal untuk pattern. Di setiap posisi kita bandingkan pattern dengan substring sepanjang m karakter. Jadi big O (m) per posisi kali big O (n) posisi
posisi sama dengan big O M N. Silakan. Ada algoritma yang lebih efisien seperti KMP atau Boyer-Moore, tapi tidak dibahas di sini. Dengan composing strings itu membuat string baru dari string yang ada. Contoh kasusnya string panjang bernama dokumen mau buat string baru letters yang hanya berisi karakter alfabetis seperti hapus spasi, angka, tanda baca. Nah, implementasinya seperti ini. Jangan lihat. Nah, ini big O n kuadrat karena string di Python bersifat immutable, setiap letters plus equals C itu membuat string baru yang menyalin semua karakter sebelumnya plus karakter baru. Untuk string panjang n, total karakter yang disalin adalah 1 plus 2 plus 3 plus n kuadrat per 2. Nah, implementasi keduanya itu gunakan list sebagai buffer lalu join. Nah, ini big O(n) setiap append ke list amortize big O1, join di akhir juga big O(n) karena tahu total panjang di awal. Jauh lebih baik dari 1. Implementasi 1. Nah, implementasi 3 itu gunakan list comprehension. Nah, jadi ini lebih cepat lagi dari implementasi 2 karena list comprehension dioptimalkan di level C. Implementasi keempat itu pakai generator expression tanpa list sementara. Nah, perbedaan uh, implementasi 3 dan 4 itu di implementasi 3 ada list sementara yang dibuat dulu baru di join. Di implementasi 4, join langsung menerima generator, tidak ada list sementara yang dibuat di memori. Nah, ini yang paling memori efisien, meski dalam praktik itu perbedaannya tidak selalu signifikan. Nah, di sini using array-based sequence overview. Nah, bagian berikutnya adalah aplikasi dari array-based sequence dan ada 3 contoh yang akan dibahas, yaitu menyimpan high score untuk game, sorting a sequence, dan simple cryptography. Nah, storing high score for a game. Skenario itu menyimpan daftar high score untuk video game. Setiap entry punya nama dan score. Nah, ada 2 kelas. Game entry untuk mempresentasikan satu entry dan scoreboard untuk mengelola koleksi high score. Nah, aturan scoreboard itu punya kapasitas terbatas. Entry baru hanya masuk kalau skornya lebih tinggi dari skor terendah yang ada di board. Mekanisme saat ada entry baru yang masuk, elemen-elemen yang skornya lebih rendah digeser ke kanan untuk memberi ruang di posisi yang tepat. Nah, ini mirip dengan konsep insertion yang sudah dibahas. Nah, di ilustrasi itu Jill dengan skor 740 masuk di antara Rob 750 dan Paul 720. Paul, Anna, Rose, Jack semua bergeser satu posisi ke kanan. Di sini ada kode game entry dan scoreboard.
Hmm. Nah, sini game entry, strike forward, simpan nama dan skor, ada getter untuk keduanya, dan str itu untuk print yang rapi, stringnya itu untuk print yang rapi. Kemudian scoreboard, jadi scoreboard itu menggunakan non-capacity untuk pre-allocate and melacak berapa entry yang benar terisi. Menunjuk data. Nah, metode add itu yang paling penting. Pertama, cek apakah entry baru qualify board belum penuh atau skor baru lebih tinggi dari skor terendah self board yang satunya. Nah, kalau qualify dan board belum penuh, N itu ditambah, kemudian lakukan shifting mulai dari posisi N1, geser dari kanan semua entry yang skornya lebih rendah dari entry baru. Lalu itu berhenti ketika menemukan entry dengan skor yang lebih tinggi atau sama. Atau sudah sampai di posisi 0, entry baru dimasukkan di posisi J. Nah, sekarang kita bahas sorting, jadi tujuannya adalah mengurutkan sequence yang tidak terurut menjadi urutan non-decreasing. Nah, algoritma yang digunakan adalah insertion sort. Cara kerjanya itu mulai dari elemen pertama di array, satu elemen sendiri sudah terurut, terus pertimbangkan elemen kedua, kalau lebih kecil dari elemen pertama, swap, dan pertimbangkan elemen tiga, geser ke kiri sampai berada di posisi yang benar relatif terhadap dua elemen sebelumnya, dan seterusnya, sampai semua n elemen diproses. Nah, algoritma formalnya seperti contohnya ini.
Kemudian implementasi insertion sortnya, bentuknya seperti ini, yang semua saya implementasikan. Hmm. Nah, outer loop mulai dari indeks 1 sampai n-1, cure itu menyimpan elemen yang sedang akan disisipkan ke posisi yang benar. Inner while loop selama j lebih dari 0 dan elemen di kiri cure itu lebih besar, geser elemen itu ke kanan. Setelah loop berhenti, masukkan cure di posisi j. Nah, catatan ini in place sort tidak membuat array baru, langsung modifikasi array. Yang di atasnya, hmm, 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 maksudnya, nah, insertion sort bekerja untuk tipe data apapun yang bisa dibandingkan, angka maupun karakter. Kompleks kompleksitas big O(n) kuadrat worst case karena dua nested loop, tapi untuk data yang hampir terurut bisa mendekati big O(n). Contoh ketiga adalah kriptografi sederhana menggunakan Caesar Cipher. Caesar Cipher adalah teknik enkripsi yang mengganti setiap huruf dengan huruf yang berada sejumlah posisi di belakangnya dalam alfabet. Misalnya dengan shift 3, A jadi D, B jadi E, Z jadi C.
Untuk menemukan pengganti karakter perlu memetakan A sampai Z ke angka 0 sampai 25. Formulanya J sama dengan OR C kurang OR A. Enkripsi ganti huruf ke I dengan huruf ke I plus R. Dan deskripsinya ganti huruf ke I dengan huruf ke I kurang R. Persembahyan. Nah, di init itu dibuat dua array berperan 26, encoder untuk enkripsi dan decoder untuk dekripsi. Nah, untuk setiap indeks K itu mewakili huruf A sampai Z, dihitung karakter pengganti menggunakan rumus modular. Hasilnya disimpan dengan disimpan sebagai string forward dan backward. Nah, metode transform yang dipakai oleh encrypt dan decrypt convert string ke list karakter untuk setiap huruf kapital, hitung indeksnya, J sama or C kurang or A, lalu ganti dengan karakter di posisi pada kode string karakter non huruf, spasi tanda baca tidak diubah, output dengan shift. Kemudian output dengan shift ya. Nah, the eagle is in play, meet at Jones. Deskripsi berhasil mengembalikan sistem asli. Nah, sekarang ke bagian terakhir, multidimensional datasets. Jadi data multidimensional itu punya lebih dari satu dimensi. List dua dimensi biasa disebut matriks atau tabel. Dan contoh-contohnya itu data geografis secara natural bersifat dua dimensi, koordinat X dan Y. Data range dari sensor lidar adalah 3D. Gambar grayscale monokrom adalah data dua dimensi di mana setiap sel menyimpan satu nilai intensitas. Nah, untuk merepresentasikan data di dimensi di Python, itu digunakan list of list. Setiap elemen dari outer list adalah satu row, dan setiap elemen inner list adalah satu kolom. Contohnya, di sini, jadi akses elemen menggunakan sintaks data 13 baris indeks 1, kolom indeks 3 dari contoh di atas. Data 13 itu 120. Kemudian constructing multidimensional list. Jadi ada dua cara yang terlihat intuitif tapi sebenarnya salah untuk inisialisasi dua dimensi list. Cara salah yang pertama itu data 0 klik C R, dan ini menghasilkan satu dimensi list, bukan dua dimensi. Nah, cara salah kedua itu seperti ini, dan ini terlihat benar tapi tidak. Masalahnya semua Rn3 di outer list adalah referensi ke objek yang sama, yaitu satu instance list berisi C0, bukan R list yang independen. Nah, efeknya terlihat dari kode ini. Notebooknya itu mengubah data 2 nol, ternyata mengubah kolom 0 di semua baris
Ini karena ketiga baris menuju ke list yang sama di memori. Nah, kemudian cara yang benar adalah menggunakan list comprehension. Jadi data 0 J4 J in range R. Ini membuat R list baru yang masing-masing independen. Nah, verifikasinya jadi mengubah data 2 hanya memengaruhi baris 2 mengubah data 2 ini 01 itu hanya memengaruhi baris 0. Jadi masing-masing baris adalah objek yang independen. Nah, di halaman terakhir sebelum summary, ini menunjukkan implementasi game tic-tac-toe menggunakan dua dimensi list sebagai boardnya. Jadi board diinisialisasi sebagai 3x3 berisi spasi menggunakan list comprehension yang benar supaya setiap baris independen player melacak giliran siapa. Kemudian method mark itu menerima koordinat I baris dan J kolom dan validasi posisi lalu isi dengan simbol pemain saat ini dan ganti giliran. Nah, isWin itu memeriksa 8 kondisi menang, 3 baris, 3 kolom, 2 diagonal. Kalau salah satu terpenuhi, return to true.
Nah, jadi ini contoh nyata penggunaan dua dimensi list untuk merepresentasikan state sebuah game. Oke, jadi di sini sudah sampai summary. Jadi yang sudah dibahas di sisi ini itu yang pertama implementasi dynamic array, bagaimana cara grow array saat penuh dengan strategi doubling untuk efisiensi optimal. Kedua, amortize analysis, teknik untuk menganalisis running time sequence of operations bukan per operasi. Terbukti bahwa n operasi append pada dynamic array dengan doubling adalah big O(n) total atau big O1 amortized per operasi. Ketiga, geometric versus arithmetic progression. Kenapa doubling geometric menghasilkan big O(n) sementara fixed increment atau arithmetic menghasilkan omega n kuadrat. Nah, keempat, efisiensi Python sequence types, list, tuple, string, kompleksitas dari berbagai operasi mutating dan non-mutating. Kelima, tiga aplikasi, scoreboard dengan dynamic array, insertion sort, dan Caesar Shipper. Nah, keenam, multidimensional dataset. Cara benar inisialisasi dua dimensi, list menggunakan list comprehension, dan kenapa uh, yang tadi itu adalah kesalahan. Nah, itu semua untuk lecture 5 tentang array-based sequence. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.